Jumpa lagi dengan channel saya. Selamat menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Ini Mercy S280. Problemnya di suspensi ya. Dia kan pakai angin. Suspensinya nggak mau naik. Ini indikatornya seperti ini. Coba kita cek. Nah, itu ya. Indikatornya hermetic. Tapi kalau kita dengar kompresornya hidup. Kompresornya nyala, tapi ini nggak mau naik. Ini nggak mau naik. Shock breakernya nggak mau naik. Sekarang kita akan bongkar karena letak kompresornya di bawah sini ya, depan. Kita bongkar ban, kemudian tutup spakbor ini, tutup spakbor yang karet atau plastik di dalam sini dilepas. Kemudian kita bisa lihat kompresor ada di dalam sini. Oke, kita akan cek. Di sini kita dengar ada suara kompresor yang nyala. Ada bunyi suara kompresor itu. Mari kita cek masalahnya di mana. Kompresornya hidup tapi anginnya nggak naik. Bisa jadi di jalur isapnya itu kan ada saringan. Kemungkinan saringannya kotor atau jalur isapnya mampet. Oke, kita matiin dulu. Masih indikatornya masih nyala terus. Kita matiin aja. Oke, sekarang kita akan bongkar untuk cek problem kompresornya. Oke, sekarang kita udah bongkar ban, bongkar tutup spakbornya. Ini kompresor. Kompresor ini dia ada saringannya di belakang. Saringan ini. Ini ada saringan. Ya. Kita mau cek kemungkinan saringannya kotor atau jalurnya mampet. Kita coba lihat ini saringannya nih. Mudah-mudahan sih cuma saringan yang kotor atau jalurnya yang kotor, jadi nggak terlalu banyak yang kita kerjain, sebab bisa juga problemnya dari valve block ya. Ini valve block, kalau kerjanya nggak normal pun kompresornya normal tapi anginnya mampet di sini di valve block. Oke, coba sekarang kita cek dulu. Ini kita buka klem klem suction dari saringan ke kompresor. Kita buka, lalu kita coba hidupin. Kalau memang dia naik berarti problemnya cuma di
di saringannya aja atau di jalur suctionnya. Oke, sekarang coba kita ambil tang jepit, lalu kita coba buka dulu itu. Masalah ya di jalur besarnya tuh, sini pun kayaknya juga nggak ada masalah. Coba kita sekarang posisi ini dilepas, kita pasang ban, lalu kita coba ya mau naik apa enggak ya. Oke, sekarang kita coba dulu. Kalau memang dia nggak mau naik juga, berarti memang permasalahannya bukan di situ. Sekarang kita pasang ban dulu, lalu kita coba lagi. Oke, sekarang kita udah pasang bannya. Coba kita start lagi. Ya, indikator masih nyala. Coba kita cek. Kompresornya nyala ya. Suara kompresor itu. Coba kita lihat naiknya ini. Ini nggak naik ya. Kita pegang di ada ya, pegang di situ sih bisa. Di jalur hisapnya sih dia yang hisap. Tapi belum naik. Kompresornya udah mati. Emang dia ada waktu kalau jalan terus, kalau
mobilnya naik, ada sensor di shock breaker, kompresor mati kalau udah maksimal. Tapi kalau mobil nggak naik pun kompresor nyala sekian menit, mati juga kompresor. Jadi ini memang nggak naik rupanya. Berarti kita harus cek di jalur yang lain apa permasalahannya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk ngecek. Oke, sekarang kita udah buka lagi. Ini sekarang kita mau cari permasalahannya di mana gitu. Karena kalau kompresor tadi kita udah cek hidup, ini juga masih hangat. Dan kita tadi saya sempat pegang di jalur masuknya itu ada ngisap. Berarti kompresor sebetulnya lumayan normal. Tinggal kita cek di jalur keluarnya ini nih, ada nggak keluar angin dari sini. Karena problemnya bisa dari valve block, bisa juga dari ini sensor pressure-nya ya. Jadi dia kalau tekanan anginnya berkurang, dia akan turun dan mengatur supaya kompresor ini hidup jalur-jalur yang diisi yang mana gitu. Sekarang saya mau coba lepas salah satu angin di sini, lalu jalanin kompresor secara manual. Kalau mau jalanin kompresor secara manual, di sini ada tempat sikring ya, tempat sikring sama, kita buka aja ya. Sini ada sikring, dan kita lihat di sini juga selain sikring sini nggak ada keterangannya ya, udah lepas kayaknya nih kertasnya. Sekarang kita mau coba lepas salah satu selang keluarnya, lalu kita cek apa namanya, kompresornya kita jalanin secara manual. Dan di sini kalau mau jalanin secara manual, ini ada relay. Di sini ada relay. Sini sikring untuk kompresor 40 ampere dan relay untuk kompresor ini ya, relay untuk kompresor. Jadi kalau kita mau jalanin manual, kita bisa lepas sebetulnya tutup relay ini. Kita lepas dulu tutup relay. Ya, ini tutup relay. Di sini kalau kita tekan di sini, itu kompresornya hidup. Nah, disitulah kita akan coba tekan di sini, hidupin, baru kita cek di sini, lepas salah satu ininya, selang keluarnya, kita lepas salah satu. Lalu kita cek ada keluar nggak angin di sini. Oke. Dan coba saya taruh dulu.
bisa, tapi di sini nggak ada yang keluar ya. Keluar anginnya. Coba kita tutup dulu yang ini. Kita cek ini yang jalur keluar dari kompresor masuk sini, berarti ini ada angin kencang. Dia masuk, memang ada angin, berarti ini yang jadi masalah valve blocknya. Valve blocknya ini nggak bisa kontrol untuk ngeluarin angin ke jalur yang diperlukan. Berarti problemnya di sini nih. Sebab angin dari kompresor bagus masuk ke valve block. Dari valve block dibagi angin yang kemana-mana ini, belakang depan, belakang depan. Coba ini. Coba jalanin kompresor ya. Di sini ya, nah ini nggak ada yang keluar, jadi kemungkinannya bisa valve block, bisa juga kontrol pressure-nya nih. Jadi problemnya kita udah tahu dari sini. Valve block namanya. Oke, kita akan cek lebih lanjut ya. Ini kita pasang balik dulu nih selangnya. Oke. Jadi sekarang kita udah tahu permasalahannya ada di valve block. Jadi kalau mau diakalin bisa, atau mau diganti valve blocknya juga bisa. Kita mau akalin, ini kita lepas semua, lalu kita sambung langsung ke kompresor ya, langsung ke kompresor. Tapi kita pakai ini, kita pakai check valve, kita pasang di sini nanti, pasang check valve di sini supaya dia bisa ngisi ngisi langsung empat shock breaker ini diisi langsung. Tapi setelah selesai anginnya nggak bisa kembali karena kita pasang check valve nanti di sini. Dan ini kan semua ada sensor switch untuk shock breaker, jadi kalau udah naik dia pasti mati kompresornya, dan kalau dia terlalu rendah dia hidup lagi kompresornya. Oke, sekarang kita coba akalin seperti itu. Saya
lepasin dulu, baru saya sambung semua. Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Shock breaker depan belakang, konektor T 3 buah, konektor yang ada valve 1, cek valve 1, yang di bawah itu kompresor. Kurang lebih jalurnya seperti ini, dan di dalam videonya bisa dilihat seperti inilah. Oke, itu ada cek valve, ada konektor T disambung dengan valve itu, baru ke shock breakernya kiri kanan yang belakang ya, yang belakang yang pakai valve hitam ini. Nah, yang di depan itu, nah itu yang belakang pakai valve dia, dan valve-nya saya sengaja taruh di depan supaya gampang diputar itu. Jadi kalau udah naik kita tutup, yang belakang shock breakernya udah naik kita tutup, karena yang depan pasti naiknya lambat, lebih berat soalnya. Jadi kita tutup supaya yang depan akan naik biar kurang lebih sama. Kalau kita nggak tutup nanti belakang naik lebih tinggi daripada depan, jadi nggak seimbang ya, karena kita udah nggak pakai valve block. Ini juga kan memang kalau tidak ada kebocoran nggak akan turun ini anginnya ya. Kalau kita diamin dari malam sampai pagi cuman sedikit aja lah turun-turunnya. Nanti kita kadang juga nggak pernah turun. Saya sebetulnya kalau normal aja nggak turun kalau nggak bocor ini. Dan memang saya sengaja pasangin konektor-konektor ya, supaya ada apa-apa saya gampang perbaikinnya. Ya itulah sambungan-sambungan yang ada. Kalau memang kurang jelas boleh email saya untuk menanyakan hal ini ya. Oke, sekarang kita udah tutup kembali semuanya. Ini tutup spakbor kita udah tutup dengan mur-murnya semua supaya nggak ada yang tertinggal. Kita tutup rapi. Kita akan coba nanti setelah kita pasang pelek atau ban, dan kita akan mulai tes. Oke ya. Oke, sekarang udah pasang balik. Ini valve-nya udah ada di depan, kita buka. Sekarang kita start engine-nya, belakang juga udah turun. Kita start sekarang. Oke, nyala indikatornya. Kita lihat naik apa enggak. Belakangnya udah cukup naik, kita tutup valve-nya. Oke, ini naik. Udah pasti yang belakang naiknya lebih cepat karena lebih ringan dari yang depan. Jadi kalau dia udah cukup, kita tutup valve-nya supaya nggak terlalu tinggi, karena kita udah nggak pakai valve block. Nah, ini belum terlalu tinggi, belakang udah agak lumayan. Kalau udah naik, kita tutup valve-nya. Kita bisa tutup yang belakang ya. Kita tutup ininya. Oke, jadi tinggal depan aja naik.
belakang cukup, ban naik, ya sensornya udah mati ya. Kita lihat indikatornya apa masih menyala. Ya, indikatornya udah mati, berarti udah normal ya. Jadi itu solusinya, kita bypass aja, bypass, kasih valve untuk belakang. Sekarang udah oke, udah oke. Dan indikator juga udah oke, nggak ada malfunction, semua normal. Cukup sampai di sini sharing video saya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Kalau semua bilang saja, jangan paksa, karena cuma rasa kasih yang berbeda.